Hidup ini penuh dengan kejutan, dan terkadang kejutan itu datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Sebagai seorang dokter muda yang baru saja memulai karir di rumah sakit besar di kota ini, aku tidak pernah menyangka bahwa hari-hari rutinku akan berubah begitu drastis hanya karena satu pasien. Ya, satu pasien yang membuat hatiku berdebar kencang setiap kali mengingatnya. Ini adalah kisahku, kisah tentang seorang dokter cantik, begitu kata orang. Dan seorang mahasiswa gagah yang mengubah hidupku selamanya. Cerita, sudut pandang orang pertama. Aku masih ingat pagi itu, hari Senin yang sibuk seperti biasa. Ruang praktikku penuh dengan pasien yang antre untuk diperiksa. Aku sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Memeriksa, mendiagnosis, memberi resep, dan melanjutkan ke pasien berikutnya. Tapi hari itu, segalanya berbeda. Ketika pintu ruang praktikku terbuka, seorang pria muda masuk dengan langkah yang percaya diri. Dia tinggi, dengan postur atletis, dan senyum yang bisa membuat siapapun tersipu malu. Rambutnya sedikit acak-acakan, sepertinya dia buru-buru datang ke sini. Aku mencoba untuk tetap profesional, tapi hatiku berdebar kencang saat dia duduk di depanku. "Selamat pagi, Dok," katanya dengan suara yang dalam dan menenangkan. "Aku Radit, mahasiswa semester akhir. Aku datang karena ada masalah dengan pergelangan tanganku." Aku mengangguk, mencoba fokus pada keluhannya. Tapi, entah mengapa, matanya yang tajam dan tatapannya yang hangat membuatku sedikit gugup. Aku meminta dia menunjukkan tangannya, dan saat itulah sentuhan pertama kami terjadi. Tangannya besar dan hangat, sementara tanganku terasa dingin karena gugup. "Sepertinya kamu mengalami keseleo," kataku sambil mencoba menahan getar di suaraku. "Kamu harus istirahat dan mengompresnya secara teratur." Dia tersenyum lagi, dan kali ini, senyumnya lebih lebar. "Terima kasih, dokter. Tapi, bagaimana kalau aku butuh bantuan untuk mengompresnya? Apa kamu bisa membantu?" Aku tersipu malu mendengar leluconnya. Tapi, entah mengapa, aku menikmati percakapan ringan ini. "Kamu ini pasien yang bandel ya," kataku sambil tersenyum. "Tapi baiklah, aku akan memberimu petunjuk yang jelas." Setelah pemeriksaan selesai, dia berdiri dan mengulurkan tangannya. "Terima kasih, dokter. Aku harap kita bisa bertemu lagi." Aku mengulurkan tanganku, dan saat tangan kami bersentuhan, ada getaran aneh yang mengalir di antara kami. Aku mencoba mengabaikannya, tapi dalam hati, aku tahu bahwa pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa. Hari-hari berikutnya, Radit sering datang untuk kontrol. Awalnya, aku pikir dia hanya ingin memastikan tangannya sembuh. Tapi lama-kelamaan, kami mulai berbicara lebih banyak, bukan hanya tentang kesehatannya, tapi juga tentang kehidupan kami. Aku tahu dia mahasiswa yang cerdas dan ambisius, sementara dia tahu bahwa aku adalah dokter muda yang masih belajar banyak hal. Suatu hari, setelah pemeriksaan rutin, dia tiba-tiba berkata, "Dok, aku punya pertanyaan yang sudah lama ingin aku tanyakan." "Apa itu?" tanyaku penasaran. "Apakah dokter cantik seperti kamu punya waktu untuk minum kopi dengan pasiennya?" Aku tersenyum, merasa pipiku memerah. "Itu melanggar protokol, Radit. Tapi, bagaimana kalau kita tidak lagi dalam hubungan dokter-pasien? Bagaimana kalau kita hanya dua orang yang ingin saling mengenal lebih jauh?" Aku terdiam sejenak, mempertimbangkan kata-katanya. Tapi, entah mengapa, hatiku sudah memutuskan. "Baiklah, tapi ini hanya sekali saja, ya." Dan begitulah, kisah kami dimulai. Dari pertemuan di ruang praktik, kami mulai menjalin hubungan yang lebih dalam. Radit bukan lagi sekadar pasienku, dia menjadi seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Dan aku hanya seorang dokter cantik yang jatuh cinta pada pasien gagahnya. Setelah pertemuan kopi pertama kami, segalanya berubah. Radit dan aku mulai bertemu lebih sering, bukan sebagai dokter dan pasien, tapi sebagai dua orang yang saling tertarik. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Aku merasa ada yang tidak beres, tapi aku tidak bisa menunjuk apa itu. Suatu malam, saat aku sedang bertugas jaga malam di rumah sakit, teleponku berdering. Aku kaget melihat nama Radit di layar. Dia tidak pernah menelponku larut malam seperti ini. "Dok, aku butuh bantuanmu." Suaranya terdengar panik. Aku tidak tahu harus kemana lagi." "Radit, apa yang terjadi? Kamu di mana?" tanyaku. Jantungku berdebar kencang. "Aku di apartemenku. Tolong, datanglah secepatnya." Aku tidak bisa menjelaskan lewat telepon. Aku segera meminta izin pada dokter jaga lain dan bergegas menuju apartemen Radit. Pikiranku dipenuhi dengan skenario terburuk. Apa dia terluka, sakit, atau ada masalah lain? Saat aku tiba di apartemennya, pintu terbuka sedikit.
Aku masuk dengan hati-hati, dan yang kulihat membuatku terkejut. Radit duduk di lantai, wajahnya pucat dan berkeringat. Di sebelahnya, ada sebotol obat-obatan yang aku kenali. Obat penghilang rasa sakit yang seharusnya tidak dia miliki. Radit, apa yang terjadi? Kenapa kamu punya ini? Tanyaku sambil berlutut di sampingnya. Dia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku punya masalah, Dok. Aku sudah lama bergantung pada obat ini. Aku mencoba berhenti, tapi aku tidak bisa. Aku tidak ingin mengecewakanmu, tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa dunia berputar. Radit, pria gagah yang selama ini terlihat sempurna, ternyata menyimpan rahasia besar. Aku ingin marah, tapi melihat keadaannya yang begitu lemah, hatiku hancur. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Tanyaku, suaraku bergetar. Aku takut kehilanganmu, jawabnya, matanya berkaca-kaca. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak ingin kamu melihatku seperti ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Radit, kamu butuh bantuan. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu atasi sendiri. Aku akan membantumu, tapi kamu harus jujur padaku dari sekarang. Dia mengangguk pelan, dan aku bisa melihat betapa dia berjuang melawan rasa malu dan takutnya. Aku segera menghubungi kolegaku yang ahli dalam penanganan kecanduan, dan kami sepakat untuk memulai proses pemulihan Radit secepat mungkin. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Radit harus melalui detoksifikasi, dan itu bukan proses yang mudah. Aku melihatnya berjuang melawan rasa sakit dan keinginan untuk kembali menggunakan obat. Ada momen-momen di mana dia hampir menyerah, tapi setiap kali aku ada di sampingnya, mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian. Tapi, tekanan tidak hanya datang dari Radit. Sebagai dokter, aku tahu bahwa hubunganku dengan mantan pasien bisa menjadi masalah besar jika diketahui oleh pihak rumah sakit. Aku harus berhati-hati, tapi di saat yang sama, aku tidak bisa meninggalkan Radit dalam keadaan seperti ini. Suatu malam, saat aku sedang menemani Radit di apartemennya, teleponku berdering lagi. Kali ini, itu adalah atasan langsungku. Dokter, kita perlu bicara, katanya dengan suara serius. Ada laporan yang sampai ke saya tentang hubungan tidak profesional antara kamu dan seorang mantan pasien. Aku merasa darahku membeku. Saya bisa menjelaskan, kataku, tapi suaraku gemetar. Kamu tahu ini melanggar aturan, dokter. Besok pagi, kamu harus datang ke kantor saya untuk membahas ini lebih lanjut. Telepon pun ditutup dan aku merasa dunia runtuh. Aku menatap Radit yang terlihat bingung dan khawatir. Apa yang terjadi? Tanyanya. Aku menghela napas. Mereka tahu tentang kita, Radit. Aku bisa kehilangan pekerjaanku karena ini. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, ini salahku. Aku tidak seharusnya membiarkan ini terjadi. Aku tidak ingin merusak hidupmu. Tidak, Radit. Ini bukan hanya tentang kamu. Aku juga yang memilih untuk tetap bersamamu. Tapi sekarang, kita harus menghadapi konsekuensinya. Kami duduk dalam keheningan, masing-masing memikirkan apa yang harus dilakukan. Aku tahu bahwa besok pagi, aku harus menghadapi atasan dan mungkin kehilangan pekerjaan yang selama ini kucintai. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa meninggalkan Radit dalam keadaan seperti ini. Dan di tengah semua ketegangan ini, ada satu hal yang aku yakin. Apapun yang terjadi, kami akan menghadapinya bersama. Tapi, apakah itu cukup? Atau apakah ini hanya awal dari masalah yang lebih besar? Aku duduk di samping Radit, mencoba menenangkan pikiran yang bergejolak. Malam itu terasa begitu panjang, dan udara di apartemennya terasa berat. Mataku menatapnya, mencoba membaca apa yang ada di benaknya. Dia terlihat lelah, tapi ada ketegangan di wajahnya, yang membuatku tahu bahwa dia sedang berjuang melawan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa sakit fisik. Radit, bisikku pelan, meraih tangannya yang dingin. Kamu tidak sendirian, aku di sini, dan aku tidak akan pergi. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin merusak hidupmu, Dok. Aku tahu aturan rumah sakit, dan aku tahu apa risikonya jika mereka tahu tentang kita. Tapi, aku juga tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Aku merasakan getaran di suaranya, dan hatiku hancur melihatnya seperti ini. Aku tahu ini bukan hanya tentang kecanduannya, tapi juga tentang rasa takutnya kehilangan aku. Tapi, di sisi lain, aku juga harus memikirkan karirku, tanggung jawabku sebagai dokter, dan semua yang telah kubangun selama ini. Kita akan menemukan jalan keluar, kataku, mencoba meyakinkan diriku sendiri juga. Tapi kamu harus jujur padaku, Radit. Apa yang sebenarnya terjadi?
Kenapa kamu mulai menggunakan obat itu? Dia menarik napas dalam-dalam, seperti sedang mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan rahasia yang selama ini dia pendam. Awalnya, itu hanya untuk menghilangkan rasa sakit setelah cedera saat latihan. Tapi kemudian, itu menjadi pelarian. Aku merasa tertekan dengan tuntutan kuliah, ekspektasi keluarga, dan rasa kesepian yang selalu menghantuiku. Aku mengangguk, mencoba memahami. Kamu tidak perlu menghadapi semua itu sendirian, Radit. Kamu punya aku sekarang. Dia tersenyum lemah, tapi aku bisa melihat betapa berat beban yang dia pikul. Aku tahu, Dok, tapi aku juga tidak ingin menjadi beban bagimu. Aku tidak ingin kamu kehilangan segalanya karena aku. Aku meraih wajahnya, memastikan dia menatap mataku. Kamu bukan beban, Radit. Kamu adalah seseorang yang sangat berarti bagiku. Dan kita akan menghadapi ini bersama, apapun yang terjadi. Malam itu, kami berbicara hingga larut. Radit bercerita tentang masa lalunya, tentang tekanan yang dia rasakan, dan bagaimana dia terjebak dalam lingkaran kecanduan. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba memahami setiap detail yang dia ungkapkan. Aku tahu ini bukanlah proses yang mudah, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju pemulihannya. Keesokan harinya, aku harus menghadapi atasan di rumah sakit. Aku merasa gugup, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa menghindari ini. Saat aku masuk ke ruangan atasan, dia sudah duduk di belakang mejanya, wajahnya serius. "Dokter, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini?" Tanyanya langsung ke inti permasalahan. Aku mengangguk, mencoba tetap tenang. Saya tahu, dan saya siap menerima konsekuensinya. Atasan menghela napas. "Ini bukan hal yang mudah, dokter. Hubungan dengan mantan pasien adalah pelanggaran serius terhadap kode etik profesi. Kamu bisa kehilangan izin praktikmu karena ini." Aku menunduk, merasa beratnya konsekuensi yang harus aku hadapi. Saya mengerti, dan saya siap menerima apapun keputusan yang diambil. Tapi saya juga ingin menjelaskan bahwa ini bukan hanya tentang hubungan pribadi. Saya sedang membantu mantan pasien ini melalui masa sulitnya, dan saya tidak bisa meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Atasan terdiam sejenak, seperti sedang mempertimbangkan kata-kataku. "Kamu tahu bahwa ini bisa merusak karirmu, bukan?" "Aku tahu," jawabku tegas. "Tapi aku juga tahu bahwa sebagai dokter, tanggung jawabku tidak hanya pada pasien saat mereka berada di ruang praktik. Kadang, kita harus melangkah lebih jauh untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan." Atasan mengangguk pelan, dan aku bisa melihat sedikit kelembutan di matanya. "Baiklah dokter, saya akan mempertimbangkan ini. Tapi kamu harus berhati-hati. Jika ada laporan lain, saya tidak bisa melindungimu." Aku mengucapkan terima kasih dan keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk. Aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari masalah, tapi setidaknya, aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Saat aku kembali ke apartemen Radit, dia sedang duduk di sofa, wajahnya penuh kecemasan. "Bagaimana?" tanyanya segera. Aku duduk di sampingnya, meraih tangannya. "Aku masih punya kesempatan, Radit, tapi kita harus berhati-hati. Dan kamu harus benar-benar berkomitmen untuk sembuh." Dia mengangguk, matanya penuh tekad. "Aku akan berusaha, Dok. Aku tidak ingin kehilanganmu." Hari-hari berikutnya penuh dengan perjuangan. Radit mulai menjalani terapi untuk mengatasi kecanduannya, dan aku ada di sampingnya setiap langkahnya. Ada momen-momen di mana dia hampir menyerah, tapi setiap kali aku mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian. Tapi tekanan tidak hanya datang dari dalam. Beberapa rekan kerjaku mulai mencurigai hubunganku dengan Radit, dan desas-desus mulai menyebar. Aku tahu bahwa ini bisa menjadi masalah besar, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan Radit dalam keadaan seperti ini. Suatu malam, saat kami sedang duduk di balkon apartemennya, menatap langit malam, Radit tiba-tiba berkata, "Dok, apa kamu pernah menyesal bertemu denganku?" Aku menatapnya, sedikit terkejut dengan pertanyaannya. "Tidak pernah, Radit. Kamu adalah bagian dari hidupku sekarang, dan aku tidak akan menukarnya dengan apapun." Dia tersenyum, tapi aku bisa melihat betapa rapuhnya dia saat ini. "Aku hanya tidak ingin merusak hidupmu. Aku tahu ini tidak mudah bagimu." Aku meraih tangannya, memastikan dia menatap mataku. "Kamu tidak merusak hidupku, Radit. Kamu membuat hidupku lebih berarti. Dan kita akan menghadapi ini bersama, apapun yang terjadi." Malam itu, kami duduk berpelukan, menikmati keheningan yang menyatukan kami. Aku tahu bahwa jalan di depan masih panjang dan penuh dengan rintangan, tapi aku juga tahu bahwa selama kami bersama, kami bisa menghadapi apapun. Tapi, di balik semua kebahagiaan yang kami rasakan, ada bayangan yang terus mengikuti kami. Apakah kami benar-benar bisa melewati semua ini?
Atau apakah ini hanya awal dari badai yang lebih besar? Hanya waktu yang akan menjawab. Aku dan Radit terus berjuang, hari demi hari. Proses pemulihannya tidak mudah, dan tekanan dari lingkungan sekitar semakin berat. Tapi, kami berusaha untuk tetap kuat, saling mendukung satu sama lain. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, tantangan tidak pernah datang sendirian. Suatu sore, saat aku sedang bersiap untuk pulang dari rumah sakit, teleponku berdering. Aku melihat nama Radit di layar dan segera mengangkatnya. "Dok, kamu bisa datang ke apartemenku sekarang?" Suaranya terdengar panik. "Apa yang terjadi, Radit?" Tanyaku, jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ada seseorang di sini, dan aku tidak bisa mengatasinya sendiri. Aku segera bergegas ke apartemennya, pikiran dipenuhi dengan skenario terburuk. Saat aku tiba, aku melihat seorang pria paruh baya berdiri di depan pintu apartemen Radit. Dia terlihat marah, dan Radit berdiri di belakang pintu, wajahnya pucat. "Apa yang terjadi di sini?" tanyaku, mencoba menenangkan situasi. Pria itu menatapku dengan tatapan tajam. "Siapa kamu?" "Aku Dokter Radit, dan kamu?" "Aku ayahnya," jawabnya singkat. "Dan aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anakku." Aku merasa napasku tertahan. Aku tahu bahwa Radit jarang berbicara tentang keluarganya, dan sekarang ayahnya tiba-tiba muncul dengan kemarahan yang jelas terlihat. "Baiklah, mari kita bicara di dalam," kataku, mencoba menenangkan situasi. Kami masuk ke apartemen, dan aku bisa melihat betapa tegangnya Radit. Dia duduk di sofa, sementara ayahnya berdiri di depannya, masih dengan wajah marah. "Radit, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu tidak pernah memberi kabar? Dan kenapa ada dokter di sini?" tanya ayahnya dengan suara keras. Radit menunduk, seperti anak kecil yang sedang dimarahi. "Ayah, aku punya masalah. Aku sedang berusaha untuk memperbaikinya." "Apa masalahmu? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku?" Ayahnya terus mendesak. Aku merasa perlu turun tangan. "Pak, Radit sedang melalui masa sulit. Dia sedang berusaha untuk sembuh, dan saya di sini untuk membantunya." Ayah Radit menatapku, matanya penuh kecurigaan. "Dan siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu begitu peduli padanya?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. "Saya dokter yang merawat Radit, dan saya juga seseorang yang peduli padanya." Ayah Radit terdiam sejenak, seperti sedang mencerna kata-kataku. "Jadi, ini bukan hanya hubungan profesional ya?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Pak, tapi saya di sini untuk membantu Radit, bukan untuk menyakiti dia." Ayah Radit menghela napas, lalu duduk di kursi di seberang Radit. "Radit, kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Kenapa kamu harus menyembunyikan semuanya?" Radit menatap ayahnya, matanya berkaca-kaca. "Aku takut, Ayah. Aku takut kamu akan kecewa padaku. Aku tidak ingin mengecewakanmu." Ayah Radit terdiam, wajahnya perlahan melunak. "Radit, kamu adalah anakku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Tapi kamu harus jujur padaku." Aku melihat Radit mengangguk pelan, dan aku bisa melihat betapa beratnya beban yang dia rasakan. Aku tahu bahwa ini adalah langkah penting dalam proses pemulihannya, membuka diri pada keluarganya dan menerima dukungan dari mereka. Setelah percakapan yang panjang, ayah Radit akhirnya pergi dengan janji akan kembali besok. Radit dan aku duduk di sofa, menikmati keheningan yang menyelimuti kami. "Terima kasih, Dok," bisik Radit pelan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada di sini." Aku meraih tangannya, memastikan dia menatap mataku. "Kamu tidak sendirian, Radit. Aku di sini untukmu, dan sekarang ayahmu juga ada untukmu. Kita akan menghadapi ini bersama." Dia mengangguk, dan aku bisa melihat sedikit kelegaan di wajahnya. Tapi, di balik semua itu, aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan kami. Masih banyak rintangan yang harus kami hadapi, baik dari dalam diri Radit maupun dari lingkungan sekitar. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari atasan di rumah sakit. Suaranya terdengar serius, dan aku tahu bahwa ini bukanlah panggilan biasa. "Dokter, kita perlu bicara. Ada beberapa laporan yang sampai ke saya tentang hubunganmu dengan mantan pasien. Ini sudah menjadi perhatian serius, dan kita harus membahasnya segera." Aku merasa jantungku berdebar kencang. "Saya mengerti, saya akan datang besok pagi." Setelah menutup telepon, aku merasa dunia seperti berputar. Aku tahu bahwa ini bisa menjadi akhir dari karirku sebagai dokter. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan Radit dalam keadaan seperti ini. Saat aku bertemu dengan atasan, dia langsung membahas masalahnya. "Dokter, kamu tahu bahwa ini melanggar kode etik profesi. Hubungan dengan mantan pasien adalah hal yang sangat serius,
dan kamu bisa kehilangan izin praktikmu karena ini. Aku mengangguk, mencoba tetap tenang. Saya mengerti, dan saya siap menerima konsekuensinya. Tapi saya juga ingin menjelaskan bahwa ini bukan hanya tentang hubungan pribadi. Saya sedang membantu mantan pasien ini melalui masa sulitnya, dan saya tidak bisa meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Atasan terdiam sejenak, seperti sedang mempertimbangkan kata-kataku. Kamu tahu bahwa ini bisa merusak karirmu, bukan? Aku tahu, jawabku tegas. Tapi aku juga tahu bahwa sebagai dokter, tanggung jawabku tidak hanya pada pasien saat mereka berada di ruang praktik. Kadang, kita harus melangkah lebih jauh untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Atasan mengangguk pelan, dan aku bisa melihat sedikit kelembutan di matanya. Baiklah dokter, saya akan mempertimbangkan ini. Tapi kamu harus berhati-hati. Jika ada laporan lain, saya tidak bisa melindungimu. Aku mengucapkan terima kasih dan keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk. Aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari masalah, tapi setidaknya, aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Saat aku kembali ke apartemen Radit, dia sedang duduk di sofa. Wajahnya penuh kecemasan. Bagaimana? Tanyanya segera. Aku duduk di sampingnya, meraih tangannya. Aku masih punya kesempatan, Radit, tapi kita harus berhati-hati. Dan kamu harus benar-benar berkomitmen untuk sembuh. Dia mengangguk, matanya penuh tekad. Aku akan berusaha, Dok. Aku tidak ingin kehilanganmu. Hari-hari berikutnya penuh dengan perjuangan. Radit mulai menjalani terapi untuk mengatasi kecanduannya, dan aku ada di sampingnya setiap langkahnya. Ada momen-momen di mana dia hampir menyerah, tapi setiap kali, aku mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian. Tapi, tekanan tidak hanya datang dari dalam. Beberapa rekan kerjaku mulai mencurigai hubunganku dengan Radit, dan desas-desus mulai menyebar. Aku tahu bahwa ini bisa menjadi masalah besar, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan Radit dalam keadaan seperti ini. Suatu malam, saat kami sedang duduk di balkon apartemennya, menatap langit malam, Radit tiba-tiba berkata, "Dok, apa kamu pernah menyesal bertemu denganku?" Aku menatapnya, sedikit terkejut dengan pertanyaannya. "Tidak pernah, Radit. Kamu adalah bagian dari hidupku sekarang, dan aku tidak akan menukarnya dengan apapun." Dia tersenyum, tapi aku bisa melihat betapa rapuhnya dia saat ini. Aku hanya tidak ingin merusak hidupmu. Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Aku meraih tangannya, memastikan dia menatap mataku. Kamu tidak merusak hidupku, Radit. Kamu membuat hidupku lebih berarti. Dan kita akan menghadapi ini bersama, apapun yang terjadi. Malam itu, kami duduk berpelukan, menikmati keheningan yang menyatukan kami. Aku tahu bahwa jalan di depan masih panjang dan penuh dengan rintangan. Tapi aku juga tahu bahwa selama kami bersama, kami bisa menghadapi apapun. Tapi, di balik semua kebahagiaan yang kami rasakan, ada bayangan yang terus mengikuti kami. Apakah kami benar-benar bisa melewati semua ini? Atau apakah ini hanya awal dari badai yang lebih besar? Hanya waktu yang akan menjawab. Malam itu, setelah percakapan berat dengan atasan dan ayah Radit, suasana di apartemennya terasa lebih tenang. Tapi, ketenangan itu hanya di permukaan. Di dalam hati, aku dan Radit sama-sama merasakan kecemasan yang menggerogoti. Kami duduk di sofa, saling berdekatan, tapi pikiran kami melayang ke tempat yang berbeda. Radit adalah orang pertama yang memecah keheningan. "Dok," bisiknya pelan, suaranya hampir seperti angin malam yang berbisik. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa seperti aku menarikmu ke dalam masalahku, dan aku benci itu. Aku menoleh ke arahnya. Mataku menatap wajahnya yang terlihat lelah, namun tetap gagah. "Radit, kamu tidak menarikku ke dalam apapun. Aku di sini karena aku memilih untuk berada di sini. Kamu bukan masalah bagiku. Kamu adalah seseorang yang sangat berarti." Dia menghela napas. Matanya menatap tangannya yang sedang menggenggam erat. "Tapi Dok, aku tidak ingin kamu kehilangan segalanya karena aku. Karirmu, reputasimu, semua itu penting. Dan aku hanya seorang mahasiswa yang terjebak dalam masalahnya sendiri." Aku meraih tangannya, membuka genggamannya yang erat, dan menyelipkan jari-jariku di antara jemarinya. "Radit, dengarkan aku. Karirku penting, tapi itu bukan segalanya. Dan kamu bukan hanya seorang mahasiswa. Kamu adalah seseorang yang kuat, yang sedang berjuang melawan sesuatu yang besar. Dan aku bangga bisa berada di sampingmu." Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak pantas mendapatkanmu, Dok." Aku tersenyum lembut, merasakan getaran di suaraku. "Kamu pantas mendapatkan lebih dari yang kamu pikir, Radit. Dan aku di sini untuk mengingatkanmu akan itu setiap hari."
Radit terdiam sejenak, lalu tiba-tiba dia menarik tubuhku lebih dekat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya dan detak jantungnya yang berdebar kencang. "Dok," bisiknya lagi, kali ini lebih dekat, lebih intim. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaanku padamu. Tapi, setiap kali aku melihatmu, aku merasa seperti ada sesuatu yang membuatku ingin menjadi lebih baik. Aku merasakan dadaku berdebar lebih kencang. Kamu tidak perlu mengungkapkannya dengan kata-kata, Radit. Aku bisa merasakannya. Dia mengangguk pelan, lalu tanpa berkata lagi, dia menunduk dan mencium keningku. Sentuhannya lembut, penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Aku menutup mataku, menikmati momen ini, momen di mana kami berdua saling merasakan kehadiran satu sama lain tanpa perlu kata-kata. Tapi, momen itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, Radit menarik napas dalam-dalam, seperti sedang berusaha mengumpulkan keberanian. "Dok, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu." Aku membuka mataku, menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Radit?" Dia menatapku, matanya penuh dengan emosi yang sulit kubaca. Aku mencintaimu, Dok. Aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, dan aku tahu ini rumit. Tapi, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi." Aku merasa napasku tertahan. Aku tahu bahwa perasaan ini sudah lama ada di antara kami, tapi mendengarnya diucapkan dengan jelas membuat segalanya terasa lebih nyata. "Radit," bisikku, suaraku gemetar. Aku juga mencintaimu." Dia tersenyum, senyum yang penuh dengan kelegaan dan kebahagiaan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, Dok, tapi selama aku punya kamu, aku merasa seperti aku bisa menghadapi apapun." Aku meraih wajahnya, membelai pipinya dengan lembut. "Kita akan menghadapi semuanya bersama, Radit. Aku janji." Malam itu, kami duduk berpelukan, menikmati kehangatan satu sama lain. Aku tahu bahwa jalan di depan masih panjang dan penuh dengan rintangan, tapi aku juga tahu bahwa selama kami bersama, kami bisa menghadapi apapun. Tapi, di balik semua kebahagiaan yang kami rasakan, ada bayangan yang terus mengikuti kami. Apakah kami benar-benar bisa melewati semua ini? Atau apakah ini hanya awal dari badai yang lebih besar? Hanya waktu yang akan menjawab. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya kami menemukan jalan keluar. Radit berhasil melewati masa pemulihannya dengan baik. Dia tidak hanya berhasil mengatasi kecanduannya, tetapi juga menyelesaikan studinya dengan nilai yang memuaskan. Aku bangga melihatnya tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri. Ayah Radit, yang awalnya marah dan kecewa, akhirnya memahami perjuangan anaknya. Dia memberikan dukungan penuh kepada Radit, dan hubungan mereka pun membaik. Aku juga berhasil mempertahankan karirku sebagai dokter. Atasanku, setelah melihat dedikasiku dalam membantu Radit dan pasien-pasien lainnya, memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua. Aku tetap bisa bekerja di rumah sakit, meskipun dengan beberapa catatan dan perjanjian. Hubungan kami, yang awalnya dipenuhi dengan ketidakpastian dan tantangan, akhirnya menemukan titik terang. Kami memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius, dengan komitmen untuk saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Suatu sore yang cerah, kami duduk di balkon apartemen Radit, menikmati pemandangan kota yang mulai disinari matahari terbenam. Radit memegang tanganku erat, dan aku bisa merasakan kehangatan, serta ketenangan yang selama ini kami perjuangkan. "Dok," bisik Radit, memecah keheningan. "Aku punya sesuatu untukmu." Aku menoleh ke arahnya, penasaran. "Apa itu?" Dia tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Hatiku berdebar kencang saat dia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin yang indah. "Aku tahu kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Maukah kamu menikah denganku?" Tanyanya dengan suara yang penuh harap. Aku merasa air mata menggenang di mataku. "Radit, aku tidak tahu harus berkata apa." Dia tersenyum lembut. "Kamu tidak perlu berkata apapun. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Aku mengangguk, tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir. "Ya Radit, aku mau menikah denganmu." Dia tersenyum lebar, lalu memakaikan cincin itu di jariku. Kami berpelukan erat, menikmati momen kebahagiaan yang telah lama kami perjuangkan. Beberapa bulan kemudian, kami mengadakan pernikahan kecil yang intim, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Ayah Radit memberikan restu dengan penuh kebanggaan, dan rekan-rekan kerjaku juga memberikan dukungan mereka. Kami tahu bahwa hidup tidak akan selalu mudah, tapi kami juga tahu bahwa selama kami bersama, kami bisa menghadapi apapun.
dan itu adalah happy ending bahagia